Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur di mana pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Untuk masuk dalam ibadah kita ini, saya mengajak jemaat Tuhan mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat yang terkasih, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk menaikkan pujian. Yesus kami puja. Puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu.
sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Hosana, bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sembah dan puji, sembah dan puji. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh
surga Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita menundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Hormat dan kemuliaan hanya bagimu Allah kami, Allah Tritunggal yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami adanya Tuhan. Walaupun banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan kepadamu Tuhan, namun Engkau tetap menjadi Allah yang setia di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan kepadamu Tuhan. Biar kami layak berada di hadapan-Mu pada saat ini. Kami layak menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur di mana pada kesempatan saat ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk memperingati kenaikan-Mu di surga Tuhan. Tuhan, bila pada hari ini kami Tuhan benar-benar memiliki hati yang mau meninggikan nama-Mu Tuhan, mempermuliakan Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau sedang menyiapkan tempat bagi kami. Dan Engkau menjanjikan seorang penghibur bagi kami, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk hidup di dunia ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memimpin ibadah kami ini Tuhan, Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang telah datang beribadah, maupun yang belum Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai mereka dalam perjalanan, sehingga mereka bisa sampai dengan selamat di rumah-Mu. Dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau berkati Tuhan, biar melalui pelayanan kami pada hari ini bisa menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani, dan juga bagi diri kami. Terima kasih Tuhan, ini seluruh kehidupan kami, ibadah kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Puji Tuhan. Yesus segalanya bagi kita. Amin. Karena Yesus adalah sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama menaikkan pujian. Biarlah segalanya bagiku. Bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sekali katakan, dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan diri. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Ada satu sobatku yang setia.
solatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. siapa dia? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Saya katakan ada satu sobatku, jemaat saja. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diri. Sama-sama katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan dikatakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama katakan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk kembali duduk. Saat ini saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menyaksikan pujian dari kaum wanita. Dipersilahkan.
Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya saya mengajak jemaat Tuhan menaikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati, Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan yang istimewa karena kami boleh berkumpul di sini berbakti kepada Tuhan dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sesungguhnya karya keselamatan yang lengkap Tuhan Yesus telah kerjakan dengan sempurna untuk meneguhkan dan untuk menjadi jaminan bahwa bagi siapa yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan dan keselamatan yang kekal. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua karya Tuhan yang nyata dalam hidup kami, termasuk kekuatan dan perhatian yang Tuhan anugerahkan dalam kami menjalani hari-hari kami selagi kami menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka saat ini kami ingin bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami, mengungkapkan kehendak-Mu untuk kami boleh renungkan dan untuk boleh meneguhkan iman kami kembali, supaya kami tetap kuat di tengah-tengah kami menjalani hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami memohon anugerah dari Engkau dan kekuatan dari Roh Kudus untuk boleh menolong kami memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi. Selamat pagi.
Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah hari ini. Begitu saya sampai kota Surabaya tadi, ternyata hujan, Bapak Ibu ya. Saya juga heran, kenapa? Karena di Malang itu jarang hujan kalau pagi. Ya, sehingga tadi saya agak tersendat di terminal. Ya, puji Tuhan, Tuhan atur semuanya, Tuhan beri jalan keluar sehingga saya bisa sampai di sini dalam keadaan baik, dan saya bersyukur bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Di dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya ajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-7. Kita membaca mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Kalau kita sudah mendapatkan ayat ini, mari kita membaca secara bersama-sama. Ibrani pasal 7 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamannya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Berbahagialah kita sekalian yang sudah membaca firman Tuhan, yang merenungkannya saat ini dan juga mau menyimpan dalam hati kita masing-masing dan mau melakukannya. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, tema firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini, saya beri tema yaitu keselamatan yang sempurna. Keselamatan yang sempurna, sebagaimana tadi dinyatakan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Yahudi yang hanya percaya pada perjanjian lama telah lama menanti-nantikan kelepasan dan keselamatan yang kekal. Bagaimana tidak? Karena mereka memang bertekun di dalam melakukan seluruh ritual yang tercatat di dalam hukum Taurat. Dan salah satu aspek yang penting di dalam mereka mentaati hukum Taurat itu adalah jabatan keimaman. Ada imam sebagai pemimpin agama dalam pelaksanaan seluruh ritual. Seluruh ritual keagamaan yang dilakukan oleh orang Yahudi sebagaimana tercatat dalam perjanjian lama itu dilakukan oleh pemimpin yang bernama imam untuk memastikan supaya mereka bisa mendekati Allah, supaya mereka bisa melakukan yang berkenan kepada Allah, dan dengan demikian saat mereka mendekati Allah, mereka boleh mendapatkan rahmat yang besar. Rahmat yang besar itu adalah perdamaian, perkenanan Allah, pengampunan yang diberikan oleh Allah secara tuntas dan sempurna dalam hidup mereka. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh hari ini kan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenapa nasnya tidak dibaca di dalam Yohanes tadi, di dalam ayat pembuka yang kita dengar, yang dibacakan oleh liturgos tadi? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu hari ini apa kaitannya dengan kita membicarakan tentang keselamatan yang sempurna
yang diberikan oleh Kristus Yesus bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menegaskan satu kebenaran penting yang harus menjadi perenungan bagi kita, sebagaimana justru dinyatakan di dalam surat Ibrani ini. Ia hidup senantiasa. Dan kalau kita membaca di dalam surat Ibrani pasal 1, itu juga ada sorotan penting, penjelasan tentang Yesus sesudah ia melakukan penyucian akan dosa manusia yang percaya kepadanya, maka ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, surat Ibrani justru menegaskan kepada kita satu bagian penting tentang karya Kristus sejak ia naik ke surga sampai hari ini, yang tetap efektif, tetap menjadi jaminan di dalam kehidupan kita setiap orang percaya, di mana kita saat ini sedang menantikan kedatangannya. Sekali lagi, surat Ibrani di satu sisi menegaskan kepada kita karya Yesus oleh karena ia telah naik ke surga. Dan karena ia telah naik ke surga itulah ia terus efektif menjamin keselamatan kita, mendampingi kita, menguatkan kita, memahami persoalan demi persoalan yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, di mana kita menanggung beban yang begitu berat selama kita menantikan kedatangannya. Jadi ketika ia naik ke surga, Tuhan Yesus bukan mengatakan sudah selesai. Memang di atas salib ada pernyataan tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Bahwa seluruh tuntutan atas dosa kita itu diselesaikan oleh dia. Tetapi ketika ia naik ke surga, ia sedang berkarya saat ini. Di satu sisi dia adalah satu-satunya yang diberikan kekuasaan memerintah atas seluruh alam semesta. Dan di sisi yang lain, dia sedang juga berkarya secara terus-menerus memastikan bahwa seluruh karya salib dan kebangkitannya tetap menjadi milik orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya hari ini kita bicara tentang keimaman Kristus. Keimaman Kristus di sini dibandingkan di dalam pasal 7 ayat 23 dan 24. Perbandingan keimaman Kristus dengan keimaman orang Lewi. Keimaman orang Lewi itu diberikan secara suksesi turun-temurun atas keturunan. Makanya di dalam pasal 7 ini Yesus itu disebut sebagai imam besar yang maha tinggi dari peraturan Melkisedek. Mengapa dari peraturan Melkisedek? Karena kalau Kristus yang berasal dari suku Yehuda itu disebut imam, itu tidak bisa matching, tidak bisa nyambung di dalam tradisi perjanjian lama. Dari tradisi yang ditulis dalam peraturan Harun. Tetapi kini Yesus itu disejajarkan dengan Melkisedek. Melkisedek itu adalah seorang raja kebenaran. Raja Salem yang bertemu dengan Abraham. Jadi jauh sebelum suku Lewi ada yang dipilih oleh Tuhan menjadi imam, itu sebetulnya sudah ada imam Allah yang maha tinggi yang bernama Melkisedek. Maka penulis Ibrani di sini mengatakan bahwa Yesus tidak mengambil bagian keimaman dari tradisi Harun. Tapi dia sejajar dengan Melkisedek yang dipahami di sini sebagai seorang yang tidak punya bapa, tidak punya ibu, tidak punya anak. Maksudnya apa? Melkisedek itu seorang imam yang tidak tahu, yang kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, tetapi ia pernah memberkati Abraham. Ia pernah menerima persembahan dari Abraham. Maka ketika Yesus disebut imam Allah yang maha tinggi, dia bukan mengambil tradisi dari suksesi keturunan keimaman Harun. Sebab kalau ia mengambil suksesi keimaman dari keturunan Harun, maka di dalam pasal yang ke-7 ayat 23 ini dikatakan itu mereka dicegah oleh maut. Ini perbandingannya ya. Jadi Yesus
adalah imam Allah yang maha tinggi yang memiliki kehidupan selama-lamanya. Dan kehidupan selama-lamanya ini, saudara-saudara, memang pada hakikatnya Yesus adalah Allah. Tetapi ketika ia berinkarnasi menjadi manusia dalam menebus kita, maka seluruh hal-hal yang ditetapkan oleh Allah itu ada diberikan kepadanya dalam bentuk jabatan-jabatan. Maka salah satu jabatan yang diberikan kepadanya di sini adalah imam besar. Apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar? Ia tidak melakukan sebagaimana para imam dalam tradisi Harun, di mana setiap tahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus menyelenggarakan korban pendamaian. Tetapi ia satu kali untuk selama-lamanya masuk dalam ruang Maha Kudus, membawa dirinya sendiri sebagai korban, dan juga dia adalah imam sendiri yang membawa dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang disebut sebagai korban yang sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena tidak diulang. Tapi apa yang dilakukan oleh imam dari tradisi Harun, dari keturunan Harun, itu setiap tahun, berarti itu tidak sempurna. Bapak ibu saudara-saudara, coba bayangkan bagaimana orang Yahudi memiliki pengharapan kalau seandainya secara terus-menerus berulang ada pengorbanan yang dilakukan oleh imam. Mereka bertanya, bagaimana kepastiannya? Bagaimana kepastiannya? Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam pasal 7 ayat yang 18-19, saya bacakan bagi kita. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi selama masa perjanjian lama itu diulang terus. Maka perspektif penulis surat Ibrani di sini, ia menyatakan sesuatu yang penting, bahwa seluruh apa yang dilakukan itu tidak memiliki kekuatan. Tetapi saat Yesus datang membawa korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri sebagai korban yang berkenan kepada Allah, dan ia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek, maka itu sekarang menimbulkan pengharapan yang baru. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, rangkaian pelayanan Yesus itu merupakan, kalau kita mau simpulkan, itu adalah membawa pengharapan yang baru. Saya kasih contoh supaya Bapak Ibu bisa lebih paham ya. Bapak Ibu pernah hidup di tengah-tengah stagnasi dan rutinitas yang sangat membosankan enggak? Nah, seringkali itu terjadi di gereja toh. Itu rutinitas aktivitasnya itu mutar gitu aja, siklusnya. Nah, tiba-tiba misalkan ada satu hamba Tuhan yang memiliki terobosan. Kira-kira antusias enggak? Antusias. Kenapa bisa muncul antusias? Karena ada hal yang baru. Ya, kendati pun itu tidak bisa dipastikan itu benar atau tidak ya. Tetapi memang ketika Yesus datang ke dalam dunia, pertama, dia menafsirkan perjanjian lama itu dari perspektif yang lebih mendalam. Dalam perjanjian lama diatur hukum demi hukum, bagaimana berelasi dengan orang lain, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana berelasi dengan Tuhan dan segala macam. Orang yang melanggar sabat dalam perjanjian lama itu bagaimana? Itu dihukum. Hukumnya apa? Hukum mati. Orang yang merugikan sesamanya juga dihukum. Dan macam-macam. Tetapi Tuhan Yesus ketika berbicara di depan publik, kalau kita baca itu ringkasannya di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberikan penafsiran yang lebih mendalam. Bukan urusan aksi secara formal saja, secara
eksternal saja yang diurusin, tetapi Tuhan Yesus mau memastikan transformasi hati. Kalau hati tidak berubah, tapi aksi eksternal yang mungkin tepat secara hukum, bagi Tuhan Yesus itu tidak benar. Itu tidak benar, sama aja itu kepura-puraan. Makanya Tuhan Yesus datang untuk merubah hati. Maka saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang, itu bagi penulis perjanjian baru itu adalah zaman baru. Zaman baru yang membawa pengharapan supaya orang yang hidup di dalam beban berat oleh karena hukum agama yang begitu banyak, itu dapat mendekati Allah. Dan kalau orang yang berbeban berat dapat mendekati Allah, itu artinya mereka mendapatkan kelegaan. Orang yang berbeban berat oleh karena hukum agama, tanpa mengalami yang disebut dengan kedamaian sejati dalam hatinya, itu lama-lama saudara-saudara, mungkin secara eksternal dia bisa melakukan, tetapi tidak ada yang disebut dengan kelegaan di dalam hatinya. Maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk bisa memberi pengharapan yang baru. Pengharapan yang baru itu diberi oleh Dia bukan dengan pengajaran, bukan dengan pernyataan-pernyataan, potongan-potongan pernyataan bijak, tapi Ia sendiri datang dengan dirinya sendiri, mendekati kita dan membawa kita untuk bisa datang kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Ibrani pasal 7 ayat 20 sampai ayat 22 ini menegaskan kepada kita bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia itu adalah rencana Tuhan. Rencana Bapa dalam keselamatan. Jadi ini pentingnya, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu adalah rencana Bapa dalam keselamatan. Dan karena rencana itu sangat serius, maka itu dinyatakan dengan sumpah. Pasal 7 ayat 21 berkata demikian, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi penetapan Yesus dalam jabatan keimaman itu serius. Itu serius sekali bagi Tuhan, bagi Bapa. Karena apa? Karena tidak ada pengharapan yang baru yang membuat orang bisa datang kepada Tuhan dan hatinya dipenuhi dengan kelegaan dan damai sejahtera kalau Tuhan Yesus tidak mentransformasi hidupnya. Tidak ada. Walaupun orang rajin beragama, tapi orang tersebut di luar Yesus tidak ada kelegaan. Tuhan sudah menetapkan jalan keselamatan supaya hidup kita ditransformasi dan mengalami yang disebut dengan shalom hanya di dalam Yesus. Maka untuk memberikan garansi itu semua terhadap keseriusan Allah dalam rencananya untuk menyelamatkan kita, maka Ia menegaskan bahwa Yesus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Mengapa penting bagi kita imam besar yang selama-lamanya ini? Mengapa kita tidak hanya butuh imam yang temporal? Kenapa penting, sekali lagi, kenapa penting bagi orang percaya memiliki imam besar selama-lamanya? Kenapa tidak butuh imam yang temporal sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian lama? Saudara-saudara, ini penting karena imam besar selama-lamanya, keberadaan imam besar selama-lamanya itu berkorelasi dengan jaminan keselamatan selama-lamanya. Kalau imamnya temporal, periodik, maka tidak ada jaminan. Oleh karena Dia adalah yang hidup senantiasa, maka Ia bisa memberi keselamatan dalam jaminannya. Jadi Yesus adalah penjamin
dan jaminan berkat Allah bagi kita. Sekali lagi, oleh karena Yesus adalah hidup selama-lamanya, maka segala berkat rohani yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita di dalam surga itu dijamin, digaransi bahwa itu diberikan kepada kita. Amin. Jadi saudara-saudara, orang percaya itu adalah orang yang diberkati. Amin. Orang diberkati. Jadi seluruh berkat Allah itu dijamin tercurah bagi orang percaya oleh karena keimaman Kristus yang selama-lamanya. Ini berkat. Jadi kalau saat ini saudara-saudara, kita betul-betul memahami bahwa kita ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ingat, yang menjamin bahwa kita mendapatkan berkat itu adalah Tuhan Yesus. Berkat orang percaya itu saudara-saudara, tidak semata-mata berkat secara umum. Kalau berkat secara umum itu pasti orang percaya atau orang tidak percaya pun juga mendapatkannya. Ya kan? Orang yang bekerja baik, dia dapat upah kan? Tapi yang paling dipastikan oleh Yesus itu adalah bahwa kita tidak pernah kehilangan dari hadirat Allah. Karena begitu Ia meraih kita, Ia memastikan seperti memeteraikan itu ya. Seperti memeteraikan bahwa ini milik Allah dan Ia menjamin bahwa seluruh sumber kekuatan dari Tuhan itu diberikan kepada orang tersebut supaya ia tetap jadi milik Tuhan. Ini sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi karya Yesus sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah perhatikan ya, frasa duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan dipahami secara literal ya. Tapi dipahami secara metafora untuk menyatakan bahwa Ia yang berkuasa sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, keseriusan Yesus di dalam Dia menjalankan keimamannya sampai selama-lamanya bagi kita adalah memastikan saya dan saudara-saudara sekalian yang ada di sini dan orang percaya di berbagai tempat tetap menjadi milik Tuhan. Saudara-saudara, dinamika kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini bisa saja membuat kita akhirnya berputar arah. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita tidak layak jadi milik Tuhan. Banyak dinamika kehidupan yang justru membuat kita akhirnya berpikir ulang. Apalagi saudara-saudara, kalau kita pernah mengalami sebuah masalah yang begitu berat, mungkin kita menjadi orang yang dipandang sebagai orang yang paling berdosa di antara orang lain. Mungkin kita bisa dipojokkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin kita merasa bahwa selama ini kita tidak cukup baik. Tapi saudara-saudara, begitu pertama kali Tuhan beranugerah di dalam Yesus Kristus bagi kita, membawa kita jadi miliknya, maka ada jaminan dari Tuhan bahwa berkat Tuhan dengan caranya apapun akan memanggil kita kembali dan membawa kita pada keyakinan yang teguh supaya kita bertekun di dalam iman yang sejati. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin selama ini kita menganggap bahwa kita menjadi orang percaya itu secara natural. Ya kan, secara natural, tidak ada penghalang bagi kita. Kita dalam keadaan baik-baik saja menjadi pribadi-pribadi yang jadi orang Kristen karena nggak ada tantangan juga. Ya kan, nggak ada tantangan, nggak ada persoalan sehingga kita merasa bahwa ya kita jadi orang Kristen seperti biasa begitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kita akhirnya harus menyimpulkan bahwa saat hari ini saya bertekun di dalam iman sejati, itu bukan karena aku,
kuat di dalam iman. Walaupun keadaan suasana baik-baik, sekarang pandemi sudah mulai melandai, kita juga baik-baik saja. Tapi kalau kita hari ini pun bisa memanggil Tuhan yang menyelamatkan kita sebagai Bapa, itu semua karya keimaman Kristus yang dia hidup selama-lamanya karena ia tetap memperhatikan kita. Berapa dalam dalam statistik itu dicatat ya sekitar sepertiga penduduk dunia ini orang Kristen. Cukup banyak ya. Dan itu tidak ada satupun yang luput dari perhatian Kristus memastikan mereka sebagai umat Tuhan. Tidak ada satu yang luput dari Kristus. Kita mau jabatannya tinggi, mau orangnya dari latar belakang yang biasa-biasa, itu tidak pernah luput dari perhatian Kristus untuk memastikan kita mendapatkan berkat rohani yang disiapkan oleh Allah bagi kita di dalam surga. Sebuah gairah kehidupan di dalam kita menyembah Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, itu semuanya dikerjakan oleh Kristus. Kristus tidak seperti raja yang hidup di dalam istana, yang tinggal di istana, tinggal dilayani. Tetapi karena jabatan keimaman ini dia memperhatikan aktif di dalam gerejanya, di dalam kehidupan umatnya. Makanya ketika ia naik ke surga, ia berjanji, aku tidak meninggalkan kamu. Aku akan mengutus seorang penolong bagimu. Kristus sungguh berkarya secara efektif di dalam gerejanya. Perhatikan saudara-saudara, ketika Yesus pelayanan di dalam dunia ini, saya berikan pernyataan ini bahwa pelayanannya terbatas kan? Terbatas. Kenapa terbatas? Karena ia dibatasi dalam secara fisik. Ia hanya menjangkau 12 murid yang paling dekat. Tapi ketika ia naik ke surga, ia berkarya lebih powerful. Kenapa? Karena ia tidak dibatasi lagi di dalam tubuh yang dia ambil sebagai naturnya, sebagai tambahan. Ia berkarya secara powerful, makanya ia mengutus dengan penuh kuasa murid-muridnya untuk menjadikan seluruh bangsa jadi murid Tuhan. Itu sebuah jaminan. Makanya saudara-saudara, ketika Yesus naik ke surga, justru dia bekerja secara efektif di dalam gerejanya. Dan ini harus menjadi kekuatan bagi kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka apa yang disebut dengan keselamatan sempurna itu? Keselamatan sempurna itu adalah jaminan keselamatan pada waktunya, kelak Tuhan Yesus datang kembali, jaminan keselamatan ketika kita percaya kepadanya, dan jaminan keselamatan ketika kita menjalani hari-hari kita menyambut kedatangannya. Itu dijamin semuanya. Itu dijamin saudara-saudara. Ketika kita baru pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus, ada jaminan bahwa kita menjadi umat Tuhan. Kita diarahkan pada pengharapan ke depan untuk menanti kedatangannya. Dan dalam menanti kedatangannya, dalam rangka menanti kedatangannya itu, kita juga bersama-sama mendapatkan yang disebut dengan jaminan pemeliharaan iman. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan elaborasi dua ayat. Ayat 24 sampai ayat 25, pasal 7 ayat 24 sampai 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam dua ayat ini, pernyataan pertama adalah ia tetap selama-lamanya sebagai imam. Apa manfaatnya saudara-saudara? Manfaat keimaman Kristus itu adalah ia bisa mengklaim keselamatan secara sempurna, secara tuntas. Ia mengklaim
bahwa sepenuh-penuhnya keselamatan itu bisa diberikan kepada umatnya oleh karena pelayanan dan karyanya. Makanya kita baca sekarang Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 10 untuk menegaskan ini bahwa seluruhnya itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 10 saya bacakan bagi kita. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Pasal 5 ayat 9 jelas dinyatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Karena keimamannya adalah selama-lamanya, maka ia adalah pokok atau sumber keselamatan yang abadi. Bicara keselamatan abadi, tidak mungkin ada di luar Yesus. Ia sudah melakukan itu dengan penuh serius dan dengan penuh pengorbanan. Makanya saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Yesus adalah juru selamat satu-satunya, itu kita di sana juga harus bisa merenungkan dan juga memahami karyanya yang besar yang sungguh-sungguh dilakukan secara serius. Ia adalah pokok keselamatan. Harganya mahal. Bagaimana ia membayar harga sehingga ia menjadi pokok keselamatan itu adalah ia taat sampai dia menderita. Maka ia sebagai pokok keselamatan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi di dalam pasal 7 ayat 24 ini, kalau ia tetap selama-lamanya maka ia menjadi pokok keselamatan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi keselamatan yang sempurna juga mencakup apa? Bukan hanya pokok sebagai sumber keselamatan, tetapi pemeliharaan selama orang-orang yang percaya kepadanya belum mendapatkan kegenapan keselamatan ketika ia datang kembali. Pemeliharaan itu apa? Apa yang disebut dengan pemeliharaan? Yaitu setiap orang datang kepada Allah. Orang datang kepada Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berarti ada dua hal. Aspek kekinian dan aspek yang akan datang. Saudara-saudara, maka ketika ia hidup selama-lamanya, ia berarti bersyafaat. Bersyafaat. Jadi ia ketika naik ke surga, maka ia bersyafaat bagi gerejanya. Dan bagaimana ia bisa bersyafaat? Ia bisa bersyafaat justru karena ia pernah menjadi manusia. Ia menjadi bersolidaritas dengan kita. Itu dicatat di dalam pasal 2 ayat 10 sampai 18. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus ambil bagian dalam solidaritas dengan kita dan memanggil kita sebagai saudara. Dan ini sangat ampuh Bapak Ibu Saudara-saudara. Ampuh secara nasihat pastoral. Mengapa?
Karena penerima surat Ibrani ini adalah mereka yang juga banyak mengalami tantangan penolakan dari keluarga mereka. Dan oleh karena itu, nasihat pastoral penulis Ibrani ini mengatakan bahwa Yesus adalah saudara. Saudara-saudara, kata ini sangat powerful. Perkataan saudara ini sangat powerful di era orang dalam ketika dibuang. Saya kasih contoh ya, bagi perantau-perantau ini yang bukan asli Jawa gitu ya. Kalau ketemu sesama suku atau sama daerah di sini itu sudah anggap saudara ya. Ya, saat kesulitan paling tidak itu bisa jadi tempat bernaung ya. Jadi memang itu ekspresi kata saudara ini tidak main-main. Jadi Yesus mengambil bagian dalam kehidupan manusia untuk bersolidaritas sehingga ia tahu kondisi kelemahan kita. Saudara-saudara, karya Yesus yang efektif karena ia hidup selama-lamanya. Ia tahu kelemahan kita. Ia tahu kondisi-kondisi kita. Ia tahu bagaimana perjuangan kita bertekun dalam iman sekaligus mengalami tekanan-tekanan. Ada satu buku yang perlu saya sharingkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu ada buku rohani yang berjudul Musuh Dalam Diriku. Di dalam buku itu dicatat sesuatu realita. Sesuatu realita yang sebetulnya dialami oleh setiap manusia tentang dosa. Setiap manusia, termasuk orang percaya, tidak kebal dengan dosa kan. Jenis dosanya bisa berbeda masing-masing. Masing-masing orang berbeda pergumulannya kan. Bapak Ibu pernah gak berteriak kepada Tuhan? Karena dosa itu sangat mengganggu. Di zaman pasca modern sekarang ini, orang Kristen hampir semuanya dinabobokan dan tidak pernah berteriak kepada Tuhan. Padahal kalau kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan dengar. Ada pembela kita, Tuhan Yesus, bukan membiarkan supaya kita berdosa terus. Orang Kristen seharusnya tahu kelemahan demi kelemahan dalam hidupnya. Bukan hanya berteriak saat perutnya kelaparan, tapi dia harus berteriak kepada Tuhan saat dosa menggerogoti kehidupannya dan ia sulit lepas dari sana. Itulah yang sebetulnya menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Dan itulah yang dipastikan oleh Yesus Kristus. Supaya hati kita tidak terus terjerat, diikat oleh dosa dan kuasanya. Berteriaklah kepada Tuhan. Karena dosa yang dibiarkan terus menerus dalam hidup kita sementara kita menjadi orang beriman, kita sedang menjadi pribadi yang tidak damai dalam hati. Itulah yang juga mau dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Itulah sebabnya ia mengutus Roh Kudus untuk menyucikan kita. Jadi tujuan Yesus untuk membaptis kita dengan Roh Kudus supaya hidup kita disucikan dan kita membaktikan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi kalau hidup kita dipengaruhi oleh spirit pasca modern saat ini, kita menganggap baik-baik saja. Padahal kita dalam keterpurukan yang begitu berat. Oleh karena itu saudara-saudara, berteriak kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus
adalah imam besar selama-lamanya. Ia tahu dan ia akan menyediakan kekuatan bagi kita untuk melepaskan kita dari jeratan. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, salah satu topik penting yang harus menjadi perenungan terus-menerus yang harus kita evaluasi adalah keterikatan kita dengan dosa. Kita harus berani, karena sesungguhnya hukum dosa itu begitu berat. Dan kalau kita membiarkannya, dia membuat kita menjadi nyaman dan akhirnya kita terpuruk. Kemudian saudara-saudara, ia juga bersyafaat dikala gereja dalam kondisi yang sulit untuk bangkit. Kristus adalah kepala gereja. Maka dari surga, karena ia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ia sangat perhatian terhadap gerejanya. Saudara-saudara, mungkin selama ini kita merasa bahwa sulit bagi kita untuk mengembangkan gereja. Kita hanya bisa bekerja dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa. Tetapi seluruh sumber kekuatan di dalam mengembangkan gereja itu dari kepalanya, itu Sang Kristus. Makanya juga dalam gereja kita harus menempatkan Kristus sebagai yang berotoritas sepenuh-penuhnya. Kita bersyukur gereja kita di tempat ini menjunjung tinggi Kristus. Sehingga itulah yang menjadi patokan satu-satunya bagi kita. Biarlah kiranya kita biarkan Kristus sepenuhnya memimpin terus-menerus gerejanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya bacakan Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus sangat berempati dengan kita. Maka ia bisa berdoa, menjadi perantara kita. Bukan imam-imam lain, para pemimpin agama yang jadi perantara kita. Kristus yang jadi perantara kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi juga yang masih muda ini, saya ingatkan, jangan jangan merasa bahwa kalau doa saya itu enggak mempan, enggak ampuh. Karena saya muda, saya harus didoakan oleh pendeta. Betul, Pak Pendeta pasti doakan kita ya. Tetapi masing-masing kita sebetulnya memiliki akses yang sama. Amin. Karena Tuhannya pendeta juga adalah Tuhan Yesus. Tuhannya saudara-saudara yang masih muda juga Tuhan Yesus. Perantara Pak Pendeta juga Tuhan Yesus. Perantara saudara-saudara yang masih muda juga Tuhan Yesus. Maka kita bisa menghampiri tata kasih karunia Allah dengan penuh keberanian untuk mendapatkan kekuatan kita pada waktunya. Siapapun kita. Jadi makanya tadi di bagian sebelumnya saya sudah katakan, siapapun kita yang berteriak kepada Tuhan, mungkin ada pergumulan berat, jangan sungkan berteriak kepada Tuhan. Jangan sungkan, jangan takut. Minta pertolongan Tuhan. Karena ia mendengar kita. Mengapa mendengar kita? Karena kita memiliki imam besar selama-lamanya. Bersyukur saudara-saudara, karena Kristus hidup selama-lamanya. Maka ia juga terus menjamin berkat perlindungan kepada mereka yang berkomitmen kepadanya. Maka di dalam peringatan kenaikkan Tuhan Yesus hari ini, marilah kita memiliki keteguhan iman. Bahwa pokok keselamatan itu betul-betul itu terjamin, yaitu di dalam Yesus. Maka marilah kita tetap teguh di dalam pokok keselamatan tersebut. Dan di dalam kita menjalani perjalanan hidup kita, menanti kedatangannya yang kedua kali. Dalam dinamika kehidupan kita,
jangan ragu berseru kepadanya. Ia tahu bahwa kita lemah, tetapi ia menggaransi, menjamin bahwa kita dikuatkan olehnya. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Raja atas segala raja. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah selamanya, memerintah atas alam semesta dan juga memerintah gerejamu. Inilah kami anak-anakmu yang telah mendapatkan bagian warisan harta surgawi, yaitu keselamatan. Kami bersyukur karena Engkau adalah pokok keselamatan bagi kami. Dan biarlah kiranya keimamanmu yang selama-lamanya itu menguatkan kami, menopang kami, memberikan kepada kami jaminan dan kepastian untuk membawa kami terus bergumul untuk tekun kepada Tuhan, menantikan keselamatan yang besar dalam kegenapannya, dan kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah kami pengharapan demi pengharapan selama kami ada dalam dunia ini. Dan Tuhan tolong juga supaya kami melakukan tugas tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkati kami sekalian. Berkati gerejamu di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan yang ada, para majelis, pengurus, dan seluruh sidang jemaat. Tuhan anugerahkan kekuatan. Dan kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong juga seluruh jemaat di tempat ini untuk juga terus setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Musari, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Yamunaha. Kiranya Tuhan memberkati Yamu dan keluarga. Akan sebagai mata Tuhan untuk pagi ini. Nanti sore tidak ada kebaktian kedua. Harap jemaat memperhatikan. Gerakan aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Persembahan hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, atau juga bisa ditransfer melalui rekening pembangunan gereja yang atas nama Andrianus Iwan. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Heni dan Saudari Tiffany. Yang bertugas harap maju. WL Besar Singa juga harap maju. Kita akan landasi persembahan kita melalui firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah ke pelatarannya. Sebelum persembahan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah memberkati setiap kami Tuhan. Kalau kami hidup Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani yang terbaik Kau telah persediakan bagi kami. Bahkan Engkau lah yang telah menjadikan jaminan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami mengembalikan sebagian daripada Engkau berkati dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, persembahan kami Tuhan menjadi upah yang harum di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau pakai Tuhan untuk pekerjaan tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan persembahan, kita naikkan pujian Dia hiduplah. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Nyanyilah, sudah tinggalkan manusia. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah,
ya Allah, menangkan kuasa maut selamanya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dengan kotak berdiri. Sekarang sembahyang buat semua yang menunggu kedatangannya. Dalam darahnya yang telah tertumpah terdapat segala kuasa. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami hidup karena Engkau hidup. Kami terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menjadi jaminan setiap kami Tuhan. Engkau telah mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, bahkan Engkau naik ke surga bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan hidup di dunia ini Tuhan, dengan menghargai segala pengorbanan-Mu Tuhan, menghargai segala kasih karunia-Mu Tuhan, dengan segala kemampuan kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sidang jemaat-Mu pada kedalam kasih-Mu Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala, sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Hendon serta keluarga Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Kau berikan Tuhan senantiasa hikmat dan melayani. Kau berikan kesehatan di keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk Tuhan, setiap hamba yang main di pastori ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mereka sejak masa mudanya menyerah hidup mereka untuk melayani Engkau. Engkau tuntun hidup mereka Tuhan, agar mereka belajar Tuhan senantiasa melayani Engkau dengan tulus dan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan segala pelayanan kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk kami yang bekerja, Engkau berkati Tuhan. Untuk kami yang masih yang studi dan bersekolah, Engkau tuntun kami Tuhan, berikan hikmat bagi kami. Untuk kami Tuhan yang mempunyai pekerjaan, kami percaya Engkau Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau akan menolong kami dan menjadi yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan kota dan bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kau tolong Tuhan, jika bangsa ini masih terkena, masih Tuhan mengalami Tuhan dampak ekonomi akibat COVID-19 Tuhan. Kau tolong Tuhan, agar Tuhan siap sendi ekonomi perlahan pulih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tempat-tempat hiburan mulai berjalan Tuhan. Hotel-hotel mulai beroperasi Tuhan. Restoran-restoran juga sudah mulai Tuhan, banyak pengunjung Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Bahwa Tuhan bangsa kami akan pulih kembali daripada kesulitan ekonomi Tuhan. Dan Kau berikan juga hikmat bagi pemerintah yang ada Tuhan, agar memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan menetapkan kebijakan yang memberikan keringanan bagi rakyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika juga lupa kami berdoa untuk pemerintahan keadaan politik bangsa kami Tuhan. Kau tolong Tuhan, jika bangsa kami Tuhan mulai Tuhan, suhu politik mulai naik, akan pemilu 2024 nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa 2024 nanti, kami yang pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mengasihi bangsa kami, pemimpin yang bisa memimpin bangsa ini lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin yang ada pada saat itu, pemimpinan Bapak Jokowi. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau tolong Tuhan agar di akhir masa pemerintahannya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Amin beserta kabinet yang ada tetap memberikan terbaik Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, agar setiap kebijakan yang ada Tuhan memberikan kehidupan rakyat yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Kau tolong Tuhan agar Engkau jika di bangsa kami Tuhan, sehingga ada oposisi yang bisa menjadi pemerintah yang berkuasa, melalui Tuhan demo-demo, melalui kata-kata yang tidak baik. Kami Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesadaran Tuhan bahwa
setiap kata-kata negatif, setiap kritik yang anarkis, dia akan mengubah bangsa ini. Tetapi biarlah Tuhan bangsa ini berusaha belajar Tuhan untuk menuangkan segala sesuatu Tuhan, mulai kata-kata positif maupun kritik yang membangun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Polri dan ABRI yang menjadi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan jasa mereka menjadi bangsa kami, siap dengan terorisme, siap dengan kejahatan, siap diredam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pada akhirnya Tuhan kami serahkan Tuhan jembatan tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan memberkati. Jangan lupa minggu depan kebaktian tetap pada jam yang sama. Silakan, selamat siang.